Jadi teman-teman di folder proses ini buat sebuah halaman namanya update.php, yang mana kita ingin melakukan sebuah proses untuk update data. Dalam sini, oke, jangan lupa dikoneksiin dulu, ya. Lalu, nah ingat, ketika kita melakukan post, maka form-form ketika kita melakukan post ya, klik submit, lalu form-form ini mereka akan mengirimkan data-data yang ada di dalam form ini ya. Baik mau itu form kosong atau form ada isinya, tentu mereka akan tetap ngiriminnya kemana? Ke halaman update ini. Nah, ketika udah dikirimkan ke halaman update, tugas dari halaman update adalah menangkap inputan itu dari si post pertama. Txt ID dulu ya. Gini, masih sama, saya simpan di dalam variabel ID. Ini saya copy lalu saya pastekan. Nama, email, sama telepon tadi. Oke, kalau udah, sekarang kita jalanin query-nya. Query yang kita mau pakai sekarang bukan lagi query insert, tapi query update ya. Update buku set. Siapa yang mau kita set? Pertama adalah nama dulu nih. Nama. Jadi tolong gantiin nama yang ada dalam table sesuai sama nama yang diketikkan oleh si user gitu ya. Yang mana nama diketikkan oleh user ini kita udah simpen di dalam variabel nama gitu. Jadi tolong ganti nama yang ada di table database dengan nama yang saya ketikkan gitu. Dan email yang ada di database dengan email yang saya atau user ketikkan. Lalu kita pisahin pakai koma. Telepon yang ada di database dengan telepon yang saya ketikkan. Nah, udah. Kalau udah, jangan lupa kasih where ID-nya sesuai sama ID yang tadi saya tunjuk. Oke. Jadi jangan lupa pakai where ya. Kalau enggak nanti semua data yang ada di table teman-teman akan berubah nih. Tapi kita hanya ingin merubah satu data, yaitu ID yang tadi kita tunjuk ya. Oke. Kita harus rapin dulu. Biar enak dilihat ya. Sip. Kalau udah, jangan lupa ini disimpan dalam sebuah variabel update misalnya gini. Lalu kita eksekusi query-nya. Variabel query tugas untuk menyimpan function query. $com. Sekarang kita mau ngelakuin update. Kalau query-nya berhasil, maka echo si script tadi ya, atau saya copy aja dari halaman insert tadi. Kalau scriptnya berhasil, maka berhasil mengubah data. Else jangan lupa, else kalau gagal ya tinggal kita echo gagal mengubah data, dan dia akan kembali jangan ke halaman index tapi ke halaman yang sama ya, akan balik ke halaman edit.php gitu. Kalau dia gagal, dia akan balik ke halaman edit, balik lagi ke form edit tadi, tapi kalau berhasil dia akan ke halaman index gitu, untuk melihat list data yang diubah untuk halaman ini ya. Oke, sekarang kita coba on edit. Misalnya Iqbal ini saya ganti 155, saya ganti sama 99. Saya edit data, gagal mengubah data. Kenapa gagal? Bentar, form edit. Oke, dia bilang nomor online 5, ada error nih. Tapi errornya sebenarnya, bentar, saya klik edit.
gagal. Kenapa gagal? Kita coba lihat di query-nya nih. Berarti ada masalah di query update. Aku set nama, email, dan telepon, where ID-nya sesuai sama ID buku. Coba cek dulu. Atau or die. Sekali error. Sekali connect. Coba kita tangkap errornya. Dikasih ini saya ganti 91. Doesn't exist. Oke teman-teman, saat ini kita udah berhasil menuliskan kode ini ya. Sekarang kita coba eksekusi kodenya ya. Apakah bisa dijalankan? Ya, tadi ternyata ada masalah di penamaan tabel ya. Tadi saya menuliskan tabelnya menjadi tabel buku ya. Harusnya kita tuliskan tabel mahasiswa. Nah, jadi kalau teman-teman bingung salahnya di mana dan nggak ada pesan salah, teman-teman pakai ini nih. Jadi kalau dia berhasil menjalankan ini, kalau dia nggak berhasil, dia akan menampilkan pesan error gitu. Jadi errornya di mana dia akan ngasih tahu gitu. Nah, tadi kalau kita tabel buku begini, dia akan mengeluarkan pesan. Nah, dia akan bilang web host root database di tabel buku ini nggak ada, dia bilang gitu. Nah, ganti aja mahasiswa. Jadi nama tabel kita kan mahasiswa ya. Teman-teman lupa lihat di sini. Ini nama tabel kita, ini nama database kita. Oke, kalau udah nanti belum. Nah, misalnya Susiyanti, Susi.Yanti gini. 89 jadi 99, saya ganti. Berhasil mengubah data. Oke, kita udah berhasil melakukan create, read, dan update data nih. Nah, tinggal satu lagi untuk menghapus data yang udah ada ini nih. Nah, ini tadi Rian dan Susiyanti ini jenis kelaminnya masih saya salah tulis nih. Sekarang saya ingin membetulkan dulu nih, ya. Atau kita Susiyanti di sini karena kita nggak bisa ubah jenis kelamin ya, jadi datanya nanti kita hapus aja. Nah, gimana cara menghapus di dalam PHP? Nah, pertama kita buatin linknya dulu. Link seperti si edit tadi nih. Hapus.php where nomornya boleh nomor atau apapun, yang penting nanti ketika di get teman-teman ingetin namanya. PHP kita mau ngambil ID-nya. ID. Oke, kalau seperti ini, lalu saya tulis pesannya hapus. Ya, hapus sudah berhasil nih. Jadi ketika saya klik hapus, nah dia akan pindah ke halaman hapus.php nomor 1. Kita udah dapat ID-nya. Oke, di sini halaman proses ini kita tulis delete.php. Ini jangan lupa ini diganti dulu ya, jadi proses /delete.hapus.php itu delete nih. Ya, kenapa langsung ke proses? Karena hapus nggak perlu tampilan lain ya, dia cuma perlu langsung ke halaman eksekusinya gitu. Dia nggak perlu beda sama tambah dan edit. Kalau edit dia perlu form, sama tambah juga perlu form, tapi kalau hapus kita ingin langsung eksekusi aja. Jadi gini, PHP jangan lupa dikoneksin dulu filenya menggunakan MySQL Connect. Nah, sekarang saya buat sebuah variabel delete berisi query SQL. Delete from buku.
mahasiswa, where ID-nya sama dengan ID yang dikirimkan dari link ini. Maka kita harus pakai get ya untuk nangkep ID yang ada di link tadi. Variable ID akan menyimpan apa yang di get dari dalam getnya apa nih. Jangan lupa kita mau ngambil nilai dari si nomor ini ya, get dari si nomor. Nah, jadi nomor sama dengan berapanya itu yang mau kita ambil. Kita ambil lalu kita simpan dalam variabel ID. Oke, kita simpan dalam variabel ID. Oke. Kalau udah, jangan lupa MySQL query. Query sama dengan lalu if query berhasil berjalan, saya ambil lagi dari halaman edit tadi nih, halaman update. Kalau dia berhasil berjalan, biar cepat. Oke, kalau dia berhasil berjalan, maka akan tampil pesan ini nih. Oke, kalau dia berhasil, akan menampilkan pesan berikut. Nanti kalau gagal juga. Kalau gagal, else. Gagal menghapus. Nah, dia sama-sama akan kembali ke indeks. Berhasil menghapus data dan gagal menghapus data. Jadi kalau query ini berjalan, akan muncul pesan berikut. Oke, sepertinya udah. Kita coba dulu ya, kita jalanin dulu. Kita hapus satu file misalnya. Misalnya tadi Rian dulu saya hapus, berhasil menghapus data. Oke, udah hilang nih Rian. Tapi bener gak terhapus? Kita coba lihat di database. Bener ya, pasti terhapus karena apa yang kita tampilin di sini sesuai sama real time ya. Jadi sesuai sama apa yang kita tampilkan di database. Gitu. Jadi kalau database ada, berarti di sini ada. Kalau database nggak ada, berarti harusnya di sini nggak tampil lagi. Oke, tapi di sini masih ada satu kekurangan. Ketika saya klik hapus, datanya langsung terhapus gitu. Kan bahaya ya. Kalau saya nggak sengaja hapus, nanti datanya bisa hilang gitu aja. Karena kita nggak bisa ngembaliin datanya lagi. Jadi saya ingin ada sebuah konfirmasi dulu, sebuah confirm. Ketika kita ingin menghapus data, maka akan muncul sebuah pesan konfirmasi lah. Kita pakai JavaScript gitu ya. Di sini, di dalam link ini, tag A ini, dalam sebelah href, saya klik sebuah atribut namanya onClick. Jadi ketika diklik, dia akan mengembalikan nilai confirm. Mungkin akan menghapus. Dia akan mengkonfirmasi dulu. Gitu. Dia kalau kita jawab oke, maka dia akan bernilai true atau akan langsung menghapus. Kalau kita balik batal, maka dia nggak akan menghapus. Gitu. Coba pencet oke ya, berhasil menghapus data. Oke. Nah teman-teman, jadi ini tadi kita udah membuat metode CRUD atau CRUD ya, create, read, update, delete dalam sebuah file PHP dan kita hubungkan dengan MySQL. Oke. Sampai sini aja video kali ini. Kita akan bertemu lagi di pertemuan berikut. Terus ikuti video tutorial web host. Sampai jumpa lagi dan selamat ngoding.